Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan kembali menggelar Sriwijaya Ranau Grand Fondo 2021 yang bertempat di Kabupaten Oku Selatan. 3 tahun sudah Sriwijaya Ranau Grand Fondo ini digelar dan nantinya akan menjadi kegiatan wajib yang ada di kalender nasional. Ribuan peserta hadir tak hanya dari dalam negeri namun juga peserta dari luar negeri. Pelaksanaan event tahunan balap sepeda jarak jauh Sriwijaya Ranau Grand Fondo Cycling Challenge diselenggarakan sesuai jadwal pada 13 November 2021. Jadwal pelaksanaan gelaran ini pun sesuai dengan perencanaan seiring dengan makin terkendalinya penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Sriwijaya Ranau Grand Fondo Cycling Challenge adalah event balap sepeda tahunan yang menempuh jarak jauh digelar di kawasan objek wisata Danau Ranau di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku Selatan. Sriwijaya Ranau Grand Fondo Cycling Challenge yang digelar di danau terbesar kedua setelah Danau Toba ini merupakan kegiatan berskala internasional dengan mengedepankan sisi olahraga dan pariwisata serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, mengingat masih dalam situasi pandemi COVID-19. Pada gelaran tahun ini merupakan pelaksanaan yang ketiga kalinya setelah pertama kali sukses digelar pada November 2019 yang diikuti oleh ribuan peserta baik dari dalam maupun luar negeri. Begitupun pada pelaksanaan tahun 2020, meski di tengah kondisi pandemi tidak membuat gelaran Sriwijaya Ranau Grand Fondo Cycling Challenge menjadi turun peminatnya. Terbukti kegiatan yang digagas langsung oleh orang nomor 1 di Sumatera Selatan, Herman Deru, membuat jumlah pesertanya kian tahun semakin terus bertambah. Kegiatan tahun ini sama seperti tahun sebelumnya yang diikuti peserta dari berbagai provinsi di tanah air hingga dari mancanegara. Pada gelaran awal gala dinner menyambut kemeriahan event Sriwijaya Ranau Grand Fondo ketiga tahun 2021 bersama jajaran Forkompinda, para pejabat Pemprov Sumsel dan Pemkab Oku Selatan hingga peserta Sriwijaya Ranau Grand Fondo di Hotel Ranau Indah Banding Agung Kabupaten Oku Selatan Jumat malam 12 November 2021. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan Sriwijaya Ranau Grand Fondo ini menjadi salah satu ajang wajib di Sumsel yang mempromosikan secara nyata pariwisata di Sumsel secara umum, serta menarik wisatawan Nusantara hingga mancanegara untuk selalu berkunjung ke Provinsi Sumsel, yang pada dasarnya memang letak geografis Sumatera Selatan memiliki banyak wisata alam, budaya, sejarah, hingga kulinernya. 2019 apa adanya, 2020 ada sentuhan, 2021 sudah terlihat. Ini adalah kerja kolabor aksi, kata Pak Pangdam. Pak Pangdam selalu mengingatkan itu, kolabor aksi. Sinergitas Kementerian Pariwisata, dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Oku Selatan ini menjadikan ini sesuatu yang sangat ditunggu orang. Sriwijaya Ranau Grand Fondo ini betul idenya spontanitas, tapi pelaksanaannya terencana dengan baik. Ada kekurangan di sana dan di sini, memang ini baru, tapi target kita untuk mencapai 3 kali pelaksanaan dengan sukses agar kita berharap ini ditetapkan sebagai kalender nasional dan menjadi kebanggaan warga Sumatera Selatan, terkhusus warga Oku Selatan. Ini tentu harus kita kejar. Apapun persyaratan infrastrukturnya, apapun persyaratan mungkin terkait dengan AMDAL dan lain sebagainya, RT RW, kita akan persiapkan dengan matang. Jadi baik provinsi maupun kabupaten. Pak Bupati mengatakan tentang pembangunan yang meningkat. Sebuah destinasi wisata tentu tidak cukup kita bangun di lingkungan destinasinya saja, pasti menujunya. Kalau tadi Bapak Ibu sekalian melalui jalan poros tadi, bandaranya sudah mulai disentuh Pak. Itu juga dulu ada bandara dengan runway 900. Saya bilang sama Pak Bupati minimal ini 1.400 agar jet atau ATR yang sedikit lebih besar bisa singgah di sini.
Soal kapan akan diberikan izin maskapai itu nanti. Bahwa ini kita persiapkan untuk menyongsong kemajuan ekonomi setelah kita bekerja keras dalam memulihkan ini melalui PEN. Buktinya 2020 meskipun dengan prokes yang luar biasa ketat, kita tetap laksanakan kemarin dan alhamdulillah tidak ada klaster baru di sini akibat pelaksanaan yang luar biasa diawasi oleh semua pihak, adik-adik polisian di sini, TNI, semua masyarakat. Bupati Ogan Komering Ulu, Oku Selatan Popo Ali Martopo sebagai tuan rumah pelaksanaan pun turut memberikan salam hangat dan ucapan selamat datang kepada Gubernur Sumsel Herman Deru, jajaran Porkompinda, serta para pejabat Pemprov Sumsel dan jajaran Pemkab Oku Selatan hingga para peserta Sriwijaya Ranau Grand Fondo 2021. Pak Gubernur dan seluruh Porkompinda atas kehadiran dalam pelaksanaan Sriwijaya Ranau Grand Fondo tahun 2021. Ini momen luar biasa, banyak sekali dampaknya. Sepertinya dari tidur ini bangun kembali Pak Gubernur, luar biasa, terima kasih. Terus terang di masa pandemi hampir 2 tahun Ranau ini hampir tidak ada kegiatan karena memang kita juga melaksanakan protokol kesehatan. Namun alhamdulillah situasi semakin membaik dan ini flashback beberapa tahun ke belakang ide Pak Gubernur sebenarnya. Dengan santai luar biasa di pantai Pelangi itu serentak memanggil kepada pariwisata, pokoknya adakan. Alhamdulillah ini sudah ketiga kali dan insya Allah ini menjadi kalender wajib baik bagi daerah dan insya Allah nasional, amin. Dan hasilnya bukan saja Semarang seperti ini, pembangunannya banyak. Nah, jadi sebelum dilaksanakan Pak Gubernur mengasih bantuan pembangunan, setelahnya sukses dikasih lagi, apalagi ketua DPRD datang, tambah lagi nanti, alhamdulillah, amin. Tapi yang jelas Pak Gubernur, sebagai informasi, dunia usaha berkembang luar biasa. Ada mungkin ratusan kamar hotel dibangun karena Grand Fondo ini. Dan masyarakat investornya adalah masyarakat lokal. Termasuk rumah-rumah penduduk itu menghasilkan uang sekarang. Ada homestay, ratusan homestay. Pesan dari masyarakat di sini, kalau bisa setiap bulan Pak Gubernur katanya. Di saat momen gala dinner tersebut tidak tanggung-tanggung, para jajaran Porkopinda seperti Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Agus Suhardi, Ketua DPRD Sumsel RA Anita Nuringhati dan tamu undangan yang hadir di gelaran gala dinner ini pun tak segan menyumbangkan suara emasnya untuk mendinginkan suasana, menyiapkan diri untuk menggoes full sepeda menghadapi rintangan jalur Sriwijaya Ranau Grand Fondo. Adapun rute peserta pesepeda meliputi Banding Agung, Simpang Sender, Buai Rawan, Muara II, Pila Pusri, lalu menyusuri pinggiran Danau Ranau yang memiliki panorama yang sangat indah. Lalu nantinya akan kembali lagi ke Bandung Agung. Rangkuman kegiatan dari
dari Sriwijaya Ranau Grand Fondo 2021. Inilah liputannya. Pada Sabtu pagi 13 November 2021, secara langsung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru membuka gelaran Sriwijaya Ranau Grand Fondo 2021 yang digelar di kawasan Danau Ranau, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Event nasional tahun ketiga ini diikuti lebih dari 2.000 peserta atau melonjak dari tahun sebelumnya. Herman Deru menjelaskan event ini menjadi suatu momen untuk perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Masyarakat di sekitar Danau Ranau pun bisa merasakan langsung dampak baik dari kegiatan ini. Prestasi yang luar biasa bagi seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Forkompinda, juga Kabupaten Oku Selatan. Dan yang lebih penting lagi, prestasi ini dikarenakan partisipasi semua pihak, termasuk para goeser se-Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri. Harapan kita, kecuali kita mendapatkan kebugaran karena berolahraga, karena bersepeda, daerah ini akan semakin dikenal sebagai salah satu destinasi wisata andalannya di Sumatera Selatan, yakni pantai danau yang masih terjaga, ekosistemnya masih sangat terjaga, lingkungannya masih asri. Ini salah satu tugas kita untuk melestarikan karunia Allah SWT ini untuk terus boleh produktif tapi tidak merusak. Ini yang selalu saya tekankan kepada pemerintah Kabupaten Oku Selatan. Dampak ekonomi sudah jelas, bahwa geliat ekonomi di saat pemulihan ekonomi nasional ini menunjukkan tren positif, di mana pertumbuhan ekonomi di sekitar Oku Selatan atau daerah terdampaknya ini sangat baik. Parameternya tentu kita dengan data BPS dan survei-survei independen. Nah, mudah-mudahan dengan diselenggarakannya ini kesiapan infrastruktur terus juga ditambah. Adik-adik sekalian bisa lihat bagaimana tahun pertama, kedua, dan saat ini ketiga, tapi ini kita belum puas, harus kita perbaiki lagi. Sambil kita mempersiapkan kesiapan masyarakatnya sendiri untuk menjadi masyarakat yang melayani tamu-tamunya lebih baik lagi. Yang saat ini saya menilai masyarakat sudah begitu baik, antusias. Hanya tinggal pemerintah ini memfasilitasi kesiapan-kesiapan itu. Harapkan ini ada Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri. Kita ingin ini menjadi kalender nasional yang tentu bukan saja kita berharap masalah pembiayaan, karena pembiayaan ini bisa kita berkolaborasi pusat, provinsi, kabupaten, tapi moralnya yang kita harapkan, sehingga suka tidak suka jika ini sudah masuk kalender nasional, tanggung jawab untuk memarketing atau memasarkan ini menjadi tanggung jawab bersama. Halo Ibu, siapa pun namanya Bu? Ibu Suratni. Ibu asli sini Bu? Asli Banding Agung. Oh ya, gimana Bu menurut Ibu tentang Grand Fondo ini Bu? Pokoknya senang, rame, membuat kecamatan ini semakin maju. Ada kegiatan. Selama ini kan namanya Danau Ranau ini memang dari dulu sampai sekarang bagus. Halo Ibu, siapa namanya Bu? Yosilia. Udah lama jualan di sini Bu? Udah, dagangnya udah lama, Gimana nih Bu, kalau ada Grand Fondo ini apa yang dirasakan? Ya alhamdulillah, rame, pemasukan ya meningkat. Soalnya tamu-tamu lumayan dari jauh juga kan pada datang ke sini. Jadi meningkatkan ekonomi Bu ya? Ya alhamdulillah, jadi bikin nambah wisatanya bisa maju lagi kan. Jadi kegiatan nambah, mudah-mudahan nambah panjang lagi ini. Serta yang datang di kegiatan Sriwijaya Ranau Grand Fondo ini tidak hanya dari Sumatera Selatan saja, namun juga dari provinsi lain seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Lampung, hingga mancanegara.
sportivitas itu harus dijunjung tinggi. Jaga keselamatan dan jaga kekompakan. Saya minta untuk kita tes semangat dan kekompakan. Semua tangan dikepalkan ke atas. Para peserta menaklukkan lintasan sepanjang 64 km hingga 194 km dengan beragam kategori, mulai dari road bike, time wheel cycling, mountain bike yang melintasi kawasan Danau Ranau dengan keindahan pemandangan alamnya yang luar biasa, yang merupakan danau terbesar kedua setelah Danau Toba. Meski digelar di tengah pandemi, event ini tetap digelar dengan standar protokol kesehatan dengan wajib memakai masker. Untuk treknya luar biasa. Jadi treknya tuh sudah turun, naik gitu kan, terus turun lagi, jadi naik lagi. Treknya luar biasa sekali. Butuh gimana? Udah berapa kali Pak? 2 kali muter tadi, cuman ya kram kaki, terus ya capek pastinya. Pengalamannya sangat luar biasa ya Mas ya, ini pertama kali bagi saya khususnya mengikuti event sebesar ini, bahkan internasional ya, tidak hanya dari Indonesia, bahkan dari luar negeri juga ada atlet yang ikut memeriahkan. Treknya lumayan luar biasa sekali dan alhamdulillah bisa finish. My name is Emma. I'm from London in England. Thank you for inviting me to this event. It was incredible. The scenery is spectacular. The support from the children and the locals as we cycled around the loop was amazing. Yeah, I hope to come back for the next event next year in 2022. Sriwijaya Ranau Grand Fondo merupakan event balap sepeda jarak jauh yang mengedepankan sisi pariwisata. Bahkan ke depan event ini akan masuk dalam daftar penting kalender pariwisata nasional. Kegiatan ini tidak hanya diikuti para atlet, namun juga komunitas maupun masyarakat umum yang hobi bersepeda. Bahkan hadiah utama yang diberikan dalam gelaran Sriwijaya Ranau Grand Fondo tahun ini adalah 1 unit mobil yang diraih oleh Odi Purnomo Setiawan, balap sepeda kategori road bike asal Jawa Timur. Kemarin terakhir di Kalsel. Perasaannya sangat senang dengan balapan hari ini dengan jarak tempuh 100 kilo dengan lawan-lawan yang juga kenceng. Truknya lumayan bagus dengan pemandangan danaunya. Harapannya semoga lebih maju lagi, lebih wisatawan lebih banyak lagi di sini. Masukannya paling cuma jalan aja lebih diperhatikan. Meski digelar dalam kondisi pandemi COVID-19, event ketiga kalinya Sriwijaya Ranau Grand Fondo ini selalu ramai diikuti peserta dari tahun ke tahunnya. Peserta yang turut hadir dalam Cycling Challenge ini berasal dari 20 provinsi di Indonesia, bahkan dari luar negeri.
Kegiatan Sriwijaya Ranau Grand Fondo merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memajukan olahraga dan pariwisata di Bumi Sriwijaya. Pasalnya, event ini memang memadukan olahraga sekaligus rekreasi. Bukan hanya itu saja, dari kegiatan Sriwijaya Ranau Grand Fondo ini juga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di Kabupaten Oku Selatan. Parameter meningkatnya potensi ekonomi tersebut benar-benar sangat terlihat dari banyaknya hotel dan homestay yang didirikan. Ditambah lagi meningkatnya peserta dalam Sriwijaya Ranau Grand Fondo 2021 sendiri tak lepas dari dampak infrastruktur yang baik, bahkan terbukti pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bawah pimpinan Herman Deru terus secara konsisten bekerja sinergi dalam pengembangan infrastruktur di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Ini kita baru saja melepas sebanyak kurang lebih 2.440 peserta atau goeser dari 20 daerah di Provinsi Sumatera di Indonesia ini, ditambah dengan satu negara peserta dari Inggris, di mana alhamdulillah semua kegiatan berlangsung dengan baik. Dan ini adalah event yang ketiga, Grand Fondo yang ketiga, Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang ketiga. Dan insya Allah tahun depan akan kita bikin lebih heboh lagi. Bahkan tadinya kita sudah mendapatkan laporan bahwa banyak peserta dari luar negeri akan ikut, tapi karena terkendala pandemi dan masih ada lockdown dan mereka tidak bisa datang. Dan hari ini kita berada di kawasan Pantai Bidadari, merupakan bagian dari destinasi wisata yang ada di Oku Selatan, tempatnya Danau Ranau. Dan kita berharap kondisi keindahan alam Danau Ranau ini akan semakin memotivasi dan menarik para goeser-goeser dari berbagai provinsi di Indonesia dan bahkan mungkin berbagai negara untuk tertarik untuk ikut event yang selanjutnya. Jadi alhamdulillah semuanya ikut serta dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan seperti tahun kemarin walaupun di tengah pandemi tidak muncul klaster baru, dan apalagi saat ini kita sudah turun levelnya, mudah-mudahan semuanya akan lebih baik dan tidak ada terkendala masalah penyebaran COVID-19. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kemendagri, Kementerian Pariwisata pada waktu yang lalu, pada tahun lalu, apabila yang ketiga ini sukses dan bisa berdampak kepada peningkatan ekonomi kerakyatan dan juga akan mendatangkan wisatawan ke Oku Selatan ini, maka insya Allah tahun 2022 Grand Fondo, Sriwijaya Ranau Grand Fondo akan menjadikan salah satu agenda ataupun kalender event nasional. Saya 3 kali event untuk Grand Fondo di Oku Selatan. Saya baru hadir kali ini. Ternyata sangat luar biasa. Baik penyelenggaraannya maupun tuan rumahnya sangat ramah. Dan yang paling penting alamnya, alam Ranau ini memang harus kita suarakan sampai ke baik domestik mungkin juga ke internasional. Sehingga saya menghimbau juga bahwa inilah yang harus kita persiapkan menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat menjanjikan. Di sini walaupun memang agak jauh, tetapi semua sarana prasarana untuk pariwisata semuanya ada. Ya, saya salah seorang tamu dari kabupaten tetangga, Kabupaten Oku Timur. Dan tentu kalau zaman dahulunya dengan Oku Selatan ini kita masih satu rumpun. Sangat luar biasa sekali dan ini animonya sangat luar biasa. Saya lihat dari seluruh peserta berjumlah lebih dari ribuan ya. Mudah-mudahan ini dapat mengangkat secara ekonomi kerakyatan bagi seluruh rakyat di Oku Selatan ini. Sepertinya kalau sudah 3 kali ya, memang sudah sepatutnya diagendakan secara nasional. Ide pelaksanaan event Sriwijaya Ranau Grand Fondo ini memang digagas secara spontanitas. Namun pelaksanaannya dilakukan secara terencana, mulai dari akses ke lokasi hingga infrastruktur pendukung lainnya. Kenalkan bahwa di sini ini untuk menjangkaunya sudah sulit. Jika kita mau melalui arah dari Palembang, jalannya sudah kita perbaiki. Pun mau dari Lampung, jalannya juga sudah baik. Dan yang perlu diketahui, kemarin sudah saya tinjau langsung, untuk bandara sedang kita rehab fasilitasnya. Untuk nanti setelah siap beberapa waktu ke depan, kita berharap Kementerian Perhubungan mengizinkan beberapa maskapai untuk melakukan take off dan landing di sini. Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,
Kedepan Sriwijaya Ranau Grand Fondo dapat masuk dalam kalender tahunan nasional, mengingat kegiatan ini bisa menumbuhkan berbagai potensi yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Jadi pemirsa, itulah tadi rangkuman dari Sriwijaya Ranau Grand Fondo 2021 dan kita harapkan agar kegiatan ini semakin sukses dan juga momen yang kita tunggu bahwa Grand Fondo akan ditetapkan sebagai kalender pariwisata nasional akan terrealisasikan. Kedepannya kita harapkan agar peserta yang hadir akan semakin banyak, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Saya Sophie dan Okta Afaldizi melaporkan.